Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyuguhkan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar pertanian. Pemirsa yang punya tanaman buah di rumah mungkin sudah tidak asing lagi ya melihat tanaman buah-buahannya ketika berbuah belum sempat matang jatuh, belum sempat matang busuk, belum sempat matang, baru matang dikit udah agak kuning-kuning. Dicoba buka ternyata banyak uletnya, banyak belatung-belatung seperti itu ya. Dan bagi pemirsa yang kebetulan tidak punya pohon buah-buahan, mungkin juga pernah melihat sekilas lalu pohon buah-buahan tetangga itu banyak yang busuk dan berjatuhan ya, banyak yang bergelimpangan di bawah pohonnya biasanya. Oke, kali ini channel Sekilas Kembang dan Buah akan menyuguhkan informasi apa sebenarnya yang menyebabkan buah-buah yang sudah siap dipanen menjadi busuk, kemudian berguguran dan rontok hingga tidak bisa dikonsumsi. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip-skip ya. Ini dia informasinya. Pemirsa Sekilas Kembang dan Buah, perlu saya informasikan bahwa lalat buah merupakan salah satu hama yang sangat ganas pada tanaman hortikultura. Di antara spesies yang dikenal sangat sadis dan daya rusaknya cukup tinggi adalah Bactrocera, yang sasaran utama serangannya adalah belimbing, jambu air, nangka, semangka, melon, dan cabai. Sifat khas lalat buah ini adalah hanya dapat bertelur di dalam buah loh ya. Jadi si lalat betina ini menusuk buah yang masih muda biasanya lalu melepaskan telurnya. Dan telur-telur ini akan menetas, lalu si ulat inilah yang merusak daging buah, yang mengakibatkan buah menjadi busuk dan rontok. Nah, sekarang kita sudah tahu penyebabnya dan kita juga harus tahu dengan cara apa atau apa alat yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan si lalat buah ini ya. Baiklah, setelah ini nanti kita akan coba membuat beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan si lalat buah ini ya. Iya pemirsa, ada beberapa cara sebenarnya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan buah kita dari serangan si lalat ini ya. Biasanya yang dilakukan adalah membungkus buahnya ya, terutama pada buah-buah belimbing, kemudian buah jambu air, nangka, kemudian melon, dan semangka, itu masih bisa kita bungkus ya. Tapi ada memang buah-buah yang tidak bisa kita bungkus ya, tidak mungkin dibungkus seperti buah mangga misalnya, atau cabai. Ini tidak bisa kita bungkus satu persatu. Nah, disinilah penggunaan perangkap dapat menjadi pilihan paling tepat ya. Ada berbagai bentuk perangkap yang bisa kita gunakan dan buat sesuai keperluan. Tapi satu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa bentuk perangkap tentu memiliki efektivitas berbeda. Nah, kali ini saya akan mencoba memilihkan bentuk yang menurut saya paling efektif dan bisa menjebak lebih banyak lalat. Baiklah, sekarang kita akan ikuti seperti apa sih cara membuat perangkap lalat buah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan tanaman buah kita dari kasus busuk dan rontok. Oke? Iya, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan alat perangkapnya. Nah, untuk alat perangkap saya akan menggunakan botol plastik sisa-sisa minuman yang sudah tidak terpakai lagi ya. Ini kebetulan saya menyimpan banyak sekali. Kita akan pilih satu yang paling besar dan 4 yang kecil-kecil. Nah, satu yang paling besar ini akan kita gunakan sebagai perangkapnya. Kemudian yang kecil-kecil berjumlah 4 ini akan kita gunakan
sebagai corongnya nanti, corong masuknya lalat ya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah menyiapkan corongnya ya. Sekarang kita siapkan corongnya dulu. Untuk corong kita bisa memotong menjadi dua bagian botol yang kecil ini ya. Ini kita potong botolnya, ya kita potong menjadi dua bagian dan kita ambil sepertiga saja dari atas botolnya. Kita akan buat lubang ya, tentunya akan membuat lubang di 4 sisi botol yang sudah kita dapatkan. Kita buat malnya dulu ya, kita buat malnya, bisa menggunakan spidol ya, dibuat malnya. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Nah, setelah corongnya sudah siap, kita tinggal membuat lubang pada tutup corongnya ya, membuat lubang kecil. Nah, untuk lubang kecil ini kita sesuaikan ya, kita kira-kira saja dengan ukuran lalatnya, kira-kira lalatnya bisa masuk ya, kira-kira segitulah besar lubangnya. Atau bisa dibuat dua juga boleh, satu yang agak besar sedikit juga tidak masalah. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Iya, jika botol perangkap sudah siap, corongnya juga sudah siap, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah menempelkan corong-corong ini ke sisi-sisi botol perangkap yang sudah kita lubangi. Ya, kita masukkan saja. Kalau kira-kira masih longgar seperti ini, nah ini bisa kita tambahkan lem ya. Lemnya boleh lem apa aja, yang penting rekat dengan plastiknya ya. Tidak harus menggunakan lem tembak seperti yang saya gunakan ini.
ngomong-ngomong tentang corong, nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus 4 corong, kenapa harus 1 corong, kenapa harus ada 2 corong gitu kan. Sebenarnya urusan corong ini tergantung tujuannya. Karena kali ini kita akan mencoba untuk menangkap lebih banyak lalat lagi, maka saya akan menggunakan 4 corong di keempat sisi botol perangkapnya. Nah, sistem corong ini sebenarnya menurut saya lebih efektif ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau menggunakan corong, aroma metil eugenol yang kita tempatkan pada kapas yang berada di dalam botol itu bisa menyebar merata ke segala penjuru, ke segala sisi dari botol perangkapnya. Itulah mengapa saya memilihkan pemirsa channel Sekilas Kembang dan Buah teknik perangkap 4 corong ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa lebih efektif ya dari menggunakan 1 corong atau hanya digunakan botol kemudian dibuat lubang-lubang kecil di sisi-sisi botolnya. Iya, kemudian ketika aplikasi nanti sarannya tidak perlu diberikan air. Kenapa? Karena nanti kita bisa lebih mudah sebenarnya untuk membuang bangkai-bangkai lalat yang terperangkap di dalam botol perangkapnya. Jadi kalau menggunakan air biasanya lalatnya nanti mati dan jatuh ke air, kemudian lalatnya busuk dan biasanya agak berbau gitu ya. Agak susah agak susah membersihkannya. Oleh karena itu botol perangkap ini kita tidak menggunakan air, tapi biasa seperti ini saja. Nanti lalatnya jatuh, kemudian biasanya dia akan mengering di dalam botol dan lebih mudah membuangnya. Itu saja sih sebenarnya. Iya pemirsa, kali ini kita akan coba menggunakan metil eugenol ya untuk perangkapnya. Tapi sayangnya metil eugenol ini atau senyawa metil eugenol ini hanya dapat menarik lalat buah jantan karena sifatnya memang hanya sebagai sek feromon ya, yang aromanya itu mirip dengan yang dihasilkan oleh lalat betina, sehingga otomatis kalau misalnya aroma-aroma betina begitu itu biasanya jantan akan datang. Nah, informasi pentingnya, salah satu hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Hasanuddin Makassar, ada bahan nabati yang bersifat atraktan terhadap lalat buah adalah sereh wangi. Ya, hebatnya minyak sereh ini bisa menarik lalat buah jantan maupun betina. Jadi tidak hanya jantan saja yang bisa terperangkap, tapi betinanya juga biasanya ikut masuk ke dalam perangkap kalau kita menggunakan sereh wangi. Oke, lain kali mungkin kita akan coba ya penggunaan sereh wangi untuk perangkapnya. Oke, itulah informasi seputar teknik dan cara pembuatan perangkap lalat buah yang selama ini ternyata membuat buah-buah yang siap dipanen atau yang masih mengkal atau yang akan dipanen itu busuk, kemudian berguguran dan akhirnya tidak bisa dikonsumsi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.